Halo semuanya, apa kabar? Saya berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja ya. Perkenalkan, nama saya Salmanita Zatiah dari Pendidikan Vocational Design Fashion Angkatan 2018. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teori belajar dan penerapannya. Teori belajar apa sih yang akan saya bahas? Yaitu teori belajar behavioristik dan teori belajar kognitivistik. Untuk lebih lengkapnya, ada baiknya apabila kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama adalah teori behavioristik. Teori behavioristik adalah proses perubahan tingkah laku yang disebabkan karena adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus merupakan rangsangan yang diberikan oleh guru untuk mendapatkan respon atau balasan dari murid. Pada teori behavioristik ini lebih menekankan kepada apa balasan diterima dari stimulus yang diberikan. Pada teori ini, kita dapat mengamati dan mengukur tingkah laku yang terjadi. Ya, anak-anak semua, mari kita langsung kepada pembahasan materi pada pertemuan kali ini aja, yaitu tentang serat tekstil. Serat tekstil seperti yang kita tahu dibagi menjadi dua, yaitu serat tekstil yang dapat diperoleh dari alam atau serat alam, dan serat tekstil buatan, yaitu serat tekstil yang dibuat oleh manusia. Nantinya akan ada serat tekstil campuran antara serat tekstil alam dan buatan, yang biasanya disebut rayon. Dapat dilihat, pada serat tekstil alam dibagi menjadi dua lagi, menjadi serat tekstil yang berasal dari tumbuhan atau disebut selulosa, dan serat tekstil yang berasal dari hewan atau yang disebut serat protein. Serat yang berasal dari tumbuhan biasanya diambil pada bagian buah, pada bagian daun, batang, dan bagian-bagian lainnya yang jika diproses akan mendapatkan seratnya. Untuk serat selulosa, yang paling mudah dapat kita jumpai pada bahan katun. Bahan katun merupakan serat selulosa yang berasal dari tumbuhan kapas yang diambil buahnya. Namun, di Indonesia sendiri sangat jarang sekali tanaman kapas, jadi pada beberapa baju katun kita mengimpor dari luar negeri. Oke, untuk contoh lainnya ada serat nanas, ada serat jute, abaka, dan lain-lainnya. Untuk serat protein atau serat hewani dapat kita jumpai pada kain wol atau kain sutra. Itu yang contoh paling mudah. Kain wol didapatkan dari hewan yang berbulu lebat seperti domba, alpaka, vineca, terus ada juga kelinci anggora dan beberapa hewan lainnya. Dan untuk kain sutra diperoleh dari kepompong ulat sutra yang kepompongnya tersebut diambil seratnya itu lalu dipintal menjadi kain, dipintal menjadi benang dulu baru menjadi kain gitu. Oke, saya kira cukup pembahasan kita sampai di sini. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang serat buatan. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, jadi kita udah melihat simulasi teori behavioristik. Jadi sekarang kita mencoba ke pembahasan kedua, yaitu teori kognitif. Yang kedua adalah teori kognitivistik. Kognitif atau asal katanya merupakan cognition, berarti mengetahui. Cognition atau kognisi adalah penataan, perolehan, atau penggunaan pengetahuan, dan hal ini diungkapkan oleh Neisser pada tahun 1976. Pada teori kognitivistik ini lebih menekankan kepada bagaimana proses belajar yang berlangsung daripada hasil belajar yang diterima. Pengertian belajar melalui teori kognitivistik ini adalah perubahan persepsi atau pemahaman yang tidak selalu bergantung kepada tingkah laku yang dapat diukur atau diamati. Pada teori ini juga menggunakan sistem Student Learning Center. Jadi, pembelajaran terpaku dari murid dan guru sebagai fasilitator. Untuk lebih lengkapnya, dapat kita saksikan simulasi berikut.
Oke, halo anak-anak semua. Halo Ibu. Hari ini kita akan melakukan pembahasan materi serat tekstil. Nah, kan serat tekstil ada dua nih, serat tekstil alam dan buatan. Tapi pada pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas tentang serat tekstil alam dan serat tekstil buatan pada pertemuan selanjutnya. Sebelumnya, ada yang tahu nggak nih, serat tekstil alam itu apa sih? Kalau menurut saya, serat tekstil alam adalah serat tekstil yang didapat dari alam. Nah, iya dong. Sesuai dengan namanya, serat tekstil alam itu adalah serat yang diperoleh dari alam. Nah, serat tekstil alam ini dibagi menjadi dua, yaitu serat selulosa dan serat protein. Kira-kira serat selulosa dan protein ini apa sih? Kalau yang selulosa di pelajaran IPA itu tumbuhan. Terus kalau protein sih nggak tahu. Masa dari protein? Selulosanya sudah benar dari tumbuhan, tapi proteinnya masih salah nih. Oke, yang lain ada yang mau menjawab? Oke. Jadi, serat tekstil selulosa benar tadi seperti yang dikatakan temanmu, bahwa serat tekstil selulosa berasal dari tumbuhan. Nah, sedangkan serat tekstil protein berasalkan dari hewani, yaitu dari bulunya atau rambutnya, gitu. Oke, kita hari ini akan mendiskusikan tentang serat tekstil selulosa terlebih dahulu, baru nanti kita masuk ke serat tekstil protein. Sebelumnya, ada baiknya apabila kita membagi kelompok-kelompok agar diskusi ini berjalan dengan baik dan lancar. Kelompok dapat dibagi sendiri-sendiri atau sendiri-sendiri aja deh Bu, ya nggak sih, soalnya lebih enak, jadi kita enak kerja samanya. Oke, sendiri-sendiri saja ya. Baik, untuk beberapa kelompok akan dibagi menjadi serat selulosa yang berasal dari tumbuhan, yaitu ada kapas, jute, nanas, dan lain-lain, nanti saya bagi. Lalu beberapa ada yang protein ya, jadi ada yang serat protein dari domba, yaitu domba dari mana? Domba menjadi wool. Terus yang si kain sutra itu dari kepompong ulat sutra. Baik, nanti hasilnya kalian akan mendeskripsikan berdasarkan dia didapat dari mana, dia seperti apa bentuknya, terus dipilihnya seperti apa, bentuk seratnya seperti apa gitu ya. Nanti hasil diskusi akan ibu rangkum menjadi dan ibu cek lagi nih, kalian sudah benar atau tidak dalam mendeskripsikan, mempresentasikan, atau menggali informasi tersebut. Oke, selamat bekerja. Katunanya nggak sih? Tapi abaga tuh nanas tuh, apa deh? Coba buku dulu. Kayaknya kalau dapet protein, wool lebih gampang sih. Tapi wool kan banyak jenisnya tuh. Tapi sutra tuh banyak banget hal-hal merinci gitu, jadi kayak bakal banyak ilmu kita. Oke, dari semua kelompok yang sudah melakukan presentasi, menurut ibu kalian sangat bagus. Ya, ada beberapa hal yang memang mungkin kalian kurang mengerti atau kurang paham bagaimana mencari atau menemukan informasi tersebut dengan baik. Jadi ada beberapa yang tadi sudah ibu tambahkan pada saat kalian presentasi, dan ibu rasa sudah cukup. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang serat buatan. Untuk itu kalian dapat mencari info terlebih dahulu, bisa dari internet atau buku yang bisa didapatkan, dari ebook juga bisa loh. Nah, itu nanti kalian mungkin bisa membuat list pertanyaan apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Untuk materi ini juga masih bisa ditanyakan untuk minggu depan apabila menemukan satu kasus atau satu penemuan yang menurut kamu masih bingung, bisa ditanyakan ke ibu langsung. Untuk hari ini, mari kita rangkum materi hari ini, yaitu serat alam adalah serat yang diperoleh dari alam. Serat alam terbagi menjadi dua, yaitu serat
selulosa yang berasal dari tumbuhan dan serat protein yang berasal dari hewan. Untuk jenis-jenis dan contoh-contohnya tadi sudah dipresentasikan, dan hasil-hasil diskusi nanti tolong diketik atau dibuat PPT, nanti kita kirim ke grup dan kita bisa ulas lagi. Oke, menurut Ibu sekian hari ini. Jangan lupa untuk tugasnya list dan mencari informasi tersebut tentang serat buatan. Sampai bertemu minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita melihat simulasi dari teori kognitivistik ini, kita dapat melihat perbedaan antara teori behavioristik dan teori kognitivistik, terutama pada cara pembelajaran yang disajikan oleh sang guru. Pada teori behavioristik, tentu saja karena menggunakan konsep Teaching Learning Center, maka pembelajaran yang diusung menggunakan teknik penyajian ceramah. Dan pada teori kognitivistik, karena penyajian berdasarkan Student Learning Center, maka bisa diajak untuk diskusi atau problem-based learning. Oke, sekian pembahasan saya dari teori belajar behavioristik dan kognitivistik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelumnya, terima kasih karena sudah menonton. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.